اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك السلام عليه. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم القائل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والصلاة والسلام على حبيب الله سيد المخلوقين سيدنا محمد إمام الهادين والمهتدين القائل طلب العلم فريضة على كل muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dikatakan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajah pernah berkata, al-ilmu khairun minal mal, bahwa ilmu ini lebih baik daripada harta. Kenapa? Beliau melontarkan beberapa alasan. Al-ilmu yahrusuka, ilmu ini bisa menjadi penjagamu. Dengan ilmu kamu tidak mudah dibodohi oleh orang. Dengan ilmu kamu tidak mudah tersesat. Dengan ilmu kamu akan dijaga dalam setiap hal kehidupanmu. Dalam cerita yang sangat masyhur, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengalami beliau ketika bermujahadah, ketika beliau melakukan ibadah, datanglah cahaya kepada beliau yang memenuhi langit. Dan cahaya tadi lalu datang dari cahaya tadi suatu surah bentuk, ya, dan berkata, ya Abdul Qadir, hai Abdul Qadir, ana rabbuka, saya Tuhanmu, wa qad halaltu lakal muharramat, saya menghalalkan untukmu perkara yang saya haramkan bagi umatku untukmu. Fakultu ikhsa yang lain. Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab daripada suara tadi. Menjawab ikhsa yang lain. Pergi kamu, wahai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi kamu. Ya. Fa idzan dzalika nur dhalam. Ya. Tidak lama setelah itu cahaya tadi meredup, gelap. Lalu bergantilah, ya, bentuk tadi, ya, tadi kan ada bentuk suatu bentuk ya, semacam orang lah, ya. Tadi berubah menjadi dukhan, yaitu asap. Lalu berkata pada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika bi'amri rabbik, kau bisa selamat dariku dengan ilmumu, wa fikhika, dan fikihmu, bi ahwali manazilatika, dengan tingkatan keadaan tingkatmu. Walaqad adlaltu bimithli hadhil waqi'ah, saya sudah menyesatkan beberapa orang dengan model seperti ini, model seperti tadi itu berbentuk cahaya, menyerupai cahaya dan berkata, saya adalah Tuhanmu. Saya sudah menyesatkan 70 orang ahli thariqah. Dan Syekh Abdul Qadir menjawab, falillahil
lillahil fadlu. Ini adalah anugerah Allah. Inilah jawaban Syekh Abdul Qadir. Beliau tidak sombong dan mengembalikan semuanya. Ini adalah anugerah pemberian Allah kepada aku. Faqila lahu. Ya, dan setelah itu ada yang bertanya kepada beliau. Setelah kejadian itu beliau menceritakan dan ada yang bertanya kepada beliau. Faqila lahu. Ya. Kaifa alimta annahu syaitan? Bagaimana engkau tahu ya Syekh Abdul Qadir bahwa itu adalah syaitan? Beliau menjawab dengan perkataannya cahaya tadi, ya, berkata, wa qad halaltu lakal muharramat. Saya telah menghalalkan perkara yang tidak diharamkan. Nah, dengan kata-kata ini menunjukkan, memberi isyarat tidak mungkin Allah, ya, hukum-hukum Allah yang sudah dipatenkan, yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, moro-moro langsung dihalalkan untuk saya. Yang diharamkan dihalalkan untuk saya. Hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu sudah paten. Moro-moro dihalalkan untuk saya. Dari situ saya tahu. Dari ilmu itu saya tahu bahwa ini adalah syaitan. Nah, dengan ilmu ini, makanya kita penting mencari ilmu. Mencari ilmu tidak sembarang mencari ilmu. Ya. Harus mencari guru. Ya, mencari guru yang sesuai dengan pemahamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disepakati oleh ulama bahwa ilmu yang masih berantai kepada nyampe mutasil kepada Rasulullah, bersambung kepada Rasulullah, itu dalam suatu wadah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang berakidah Asy'ari dan Al-Maturidi. Dalam ilmu fikih bermadhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam segi tasawuf mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Nah, ini ilmu yang sanadnya masih tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia, ya, yang dianukan oleh ulama itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada FPI juga. Di sana masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Fatun Al-Mausili, ya, pernah berkata tentang ilmu ini, ya. Alaisal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamutu. Tidakkah orang yang sedang sakit, ya, orang yang sedang sakit tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak diberikan obat bisa mati? Ya. Mereka yang ditanya menjawab, ya jelaslah. Ya, orang sakit tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, jelas kan mati. Ya. Lalu beliau Syekh Fatun Al-Musli berkata, qala kadzalikal qalbu. Begitu juga dengan hati. Hati ini idza muni al hikmah wal ilmah salasat ayyam yamutu. Begitu juga dengan hati kita ini. Jika tidak disirami dengan kalam hikmah ulama, dengan ilmu, ya, selama 3 hari maka akan mati. Ulama membatasi di sini, ya, paling lambat kita hadir ke majelis ilmu, hadir ke tempat ilmu, ya, paling sedikit ini 3 hari sekali untuk makanan ruh kita. Jika jasad kita makan nasi, minum pil dan semacamnya, maka ruh kita lebih penting, atau lebih ruh kita juga membutuhkan makanan. Apa makanan itu? Adalah ilmu. Tempatnya di majelis ilmu. Nah, ini fungsi daripada ilmu. Ilmu ini akan menjagamu, sedangkan dunia wa anta tahrusul mal, dan engkau akan, sedangkan kita menjaga harta. Makanya
ilmu ini lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena kita dijaga oleh ilmu, tapi ya, sedangkan dunia kita yang menjaganya. Ya, kita memiliki dunia, miliki HP, takut hilang, ditaruh tempat yang layak. Punya mobil, takut dicuri orang. Punya emas, kita yang menjaganya. Beda dengan ilmu. Ilmu yang menjaga kita. Al-ilmu yazku 'alal infak. Ilmu ini akan berkembang biak, akan beranak-anak dengan cara diinfakkan, dengan cara diajarkan. Kita mengajarkan anak kita alif, ba, ta, sa. Mengajarkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Mengajarkan bagaimana sholat, mengajarkan bagaimana wudhu. Nah, ini akan berkembang biak. Bagaimana caranya? Ya, dengan diamalkan, ya, nanti anak ini akan mempunyai anak atau bahkan bisa mempunyai santri dan diajarkan terus dengan cara diinfakkan akan semakin berkembang biak. Ya, makanya Allah sangat mengancam bagi orang yang menyimpan ilmu. Ya, akan diancam orang yang menyimpan ilmu. Nah, ilmu ini bisa berkembang dengan cara diinfakkan atau diajarkan. Wal mal mungkisu an-nafaqah. Ya, sedangkan harta secara bahirnya ini akan berkurang jika diinfakkan. Ya, kita punya 5.000, diinfakkan, ya sudah selesai 5.000. Ini tanpa melihat kepada pahala, ya. Kalau pahala dari Allah Subhanahu wa taala sudah maklum pahalanya, ya. Tapi yang kita maksud di sini secara zahirnya, harta ini akan berkurang, jumlah nominalnya berkurang. Ya. Jangan sampai salah paham. Ya. Yang dimaksud dengan ini adalah harta nominalnya akan berkurang. Walaupun kalau dalam segi infak, nafkah janjinya Allah akan diganti 10 kali lipat. Ya. Ini perbedaan ilmu dengan dunia. Semoga manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.